Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyambut firman Tuhan sebagai khotbah pada Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Namun lebih dahulu kita akan saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Sungguh Tuhan minati jalomon oton dini debataki nuhir patik nuturo hakimon oton dini debataki bereng sihol di haroromi Olohoro dahi sartondiki didihun matu awona pini oton didi debataki datang dan penuhilah hidupku ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah pada minggu ini, Minggu ke-16 setelah Trinitatis, tanggal 19 September 2021, tertulis dari kitab Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Demikianlah bunyinya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai topik pada minggu ini adalah hidup dalam didikan Tuhan. Pada umumnya setiap orang mengejar ilmu pendidikan setinggi bintang di langit, yang diharapkan kelak berguna untuk masa depannya. Demikian juga harapan khusus untuk orang Batak terhadap anaknya, agar mengejar ilmu pendidikan setinggi-tingginya. Dengan satu lagu yang saya kutip, sebagian liriknya dikatakan, Hugogo pe macari arian nang bodari, lau pasikolahon geleki, aikon masikolado sa timbo-timbona, sikap nina tolap gogoki. Sungguh indah bukan nats daripada teks ini. Semua ini tidak salah, asalkan tujuan dari pendidikan itu sendiri bukan hanya memiliki pengetahuan yang setinggi-tingginya,
dan berpenghasilan yang setinggi-tingginya. Namun tujuan atau goal dari pendidikan itu sendiri, saudaraku, adalah bagaimana menjadi atau memiliki karakter yang cerdas, lebih dekat lagi pada karakter yang penuh dengan hikmat, yang tentunya berlawanan dengan orang bodoh. Sebagaimana dalam kitab Amsal, bahwa orang bodoh dikontraskan dengan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Kita bisa lihat dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kata hikmat seringkali mengacu kepada teks-teks Alkitab seperti Amsal, Ayub, dan Pengkhotbah. Dalam literatur Alkitabiah, kata hikmat seringkali mengacu kepada kualitas atau kemampuan seseorang. Dengan kata Ibraninya adalah hokmah, artinya pengetahuan sekaligus kemampuan penalarannya untuk mengaplikasikannya dan dapat diterapkan kepada manusia. Dalam bahan khotbah minggu ini terlihat ciri khas dari pengkhotbah itu sendiri adalah seorang guru kebijaksanaan. Peran sebagai seorang guru kebijaksanaan adalah menjawab tentang perbedaan yang tajam antara orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Orang yang bodoh di sini tidak lagi berhubungan dengan masalah kemampuan intelektual seseorang, tetapi sebagai lawan kata dari hikmat dan bijaksana. Pada teks ini terlihat bagaimana karakter orang yang bodoh sangatlah berbahaya, sebab ia tidak pernah bisa menilai dirinya sehingga tidak akan bisa maju. Dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri karena memang ia selalu menganggap bahwa dirinya yang benar 100%. Orang seperti itu adalah orang yang paling malang karena bukan hanya tidak bisa maju, melainkan juga mengalami kemunduran demi kemunduran. Menurut pengkhotbah, saudaraku, yang membedakan orang yang bodoh dan orang yang berhikmat adalah perkataannya. Kita bisa melihat ciri-ciri dari orang yang bodoh pada ayat 12 sampai dengan 15. Pada ayat 12, perkataan yang berhikmat menarik, sedangkan perkataan orang bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani kata menarik di sini artinya penuh dengan kebaikan atau kemurahan hati. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang perkataannya penuh dengan kebaikan, yakni tidak pernah untuk menghina, merendahkan, mempermalukan, mengecam, dan menghancurkan orang lain. Jadi bila ada yang selalu ingin menyalahkan dan merendahkan orang lain, serta hanya membanggakan dirinya sendiri, ini jelas bukanlah orang yang berhikmat, melainkan orang yang bodoh atau tidak bijaksana. Kemudian pada ayat 13, perkataan orang bodoh hanya akan menjadi bumerang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dengan perkataannya, dia menyakiti orang lain dan membuat orang lain tidak menyukainya. Demikian ayat 14, orang bodoh adalah orang yang banyak bicara, meskipun sebenarnya ia tidak tahu apa-apa, menjadi orang yang sok tahu dan tidak pernah tahu kapan ia harus diam dan tidak mau mendengarkan orang lain. Sebagaimana peribahasa mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Artinya, orang banyak bicara namun tidak mau bekerja, atau orang yang banyak bicara tapi dia tidak mau memahami apapun. Pada ayat ke-15 dikatakan orang bodoh sering melakukan hal yang sebenarnya tidak penting. Mungkin terlihat sibuk atau lelah, tetapi sebenarnya tidak ada satupun hal berarti yang dilakukannya selain melelahkan dirinya sendiri. Kemungkinan ungkapan ayat 15 ini adalah peribahasa orang Yahudi yang ingin menyatakan tentang seseorang yang mengerjakan segala sesuatu secara salah. Itu menggambarkan orang yang tidak menyadari keterbatasannya sendiri sehingga melakukan segala sesuatu secara salah. Sebaliknya, orang berhikmat adalah
orang yang tahu kelemahan, keterbatasan, dan ketidaktahuan, serta mengakui kesalahan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang diharapkan dalam penjelasan ini sehubungan dengan topik minggu adalah hidup dalam didikan Tuhan. Yang pertama, hidup orang berhikmat. Hidup orang yang berhikmat sudah pasti menjauhi sifat atau karakter orang bodoh, yakni orang yang menghina, merendahkan orang lain, mempermalukan, mengecam, menyalahkan orang lain, membanggakan diri sendiri, menyakiti orang lain, banyak bicara, orang yang tidak menyadari keterbatasannya atau kelemahannya. Yang kedua, hidup dalam didikan Tuhan adalah hidup yang bersekutu dengan Allah. Kita bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 52, dikatakan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dengan persekutuan dengan Allah, maka kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kemudian gambaran orang yang hidup yang bersekutu dengan Allah adalah dia melayani bukan dilayani, dia beriman teguh kepada Tuhan, dan dia penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Kesimpulan khotbah ini adalah, marilah saudara-saudariku hiduplah dalam didikan Tuhan. Maka engkau menjadi berkat bagi banyak orang lewat nasihat, lewat pengajaran, dan lewat sikap yang ramah, penuh kelembutan, yang memberikan makna kehidupan bagi banyak orang. Selamat menjalani hidup dalam didikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, hari Minggu, di mana kami boleh hidup di dalam
persekutuan yang hangat dengan Engkau di rumahmu, di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami agar hidup kami sepenuhnya di dalam didikan Engkau saja. Ya Tuhan Allah kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang bertata, yang merajai kehidupan kami, agar apapun yang kami lakukan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk sembuh dari penyakitnya. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan apabila mereka sedang di dalam kesulitan ekonomi, Tuhanlah yang mengetuk para dermawan untuk bisa menolong mereka, sehingga mereka boleh hidup sebagai manusia yang layak di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mengalami kedukaan. Kiranya Tuhan hiburkan mereka, agar mereka tetap berpengharapan kepada-Mu saja. Jauhkan dari mereka Tuhan rasa pesimis atau bahkan putus asa, tapi biarlah tetap mereka berpengharapan hanya kepada-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami juga Tuhan, kiranya Engkau pimpin semuanya agar mereka tunduk kepada-Mu saja, sehingga apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ampunilah dosa kami, terimalah doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.